Bab 100, menggali formasi pagi ini, Suzimo memiliki dua lingkaran mata hitam, tampak lelah dan mata merah, dia berada dalam kondisi yang sama dengan harimau roh. Di bawah siksaan bangau kecil, itu adalah malam tanpa tidur lagi bagi pasangan pria dan harimau itu. Tiba-tiba, Suzimo berbicara, ini tidak bisa berlanjut. Kita harus memikirkan sesuatu. Harimau roh itu lesu dan mengangkat kepalanya dengan mengantuk. Mengandalkan harimau roh untuk menekan bangau kecil itu terlalu tidak realistis. Itu memiliki garis keturunan normal dan masih jauh sebelum maju menjadi roh iblis. Bahkan jika itu bisa berubah menjadi roh iblis, dia tidak memiliki cara untuk terbang dan hanya akan dipimpin oleh hidungnya oleh bangau kecil. Metode Suzimo saat ini tidak cukup untuk menekan derek kecil juga. Baik manusia maupun bangau tidak dapat melukai yang lain, tetapi Suzimo tidak dapat membuang waktu ini. Dia telah mempertimbangkan untuk meminta bantuan senior sekte juga. Namun, mengingat status bangau itu bukan jaminan bahwa dia akan menerima bantuan apapun. Selanjutnya, Suzimo memiliki egonya juga. Apakah dia akan dikalahkan oleh burung bodoh? Setelah keheningan yang lama, dia melihat ke arah harimau roh di dekatnya dan berkata dengan tegas, saya akan keluar sebentar. Jangan ikuti saya. Selama aku tidak di sini, burung bodoh itu tidak akan mengganggumu. Saat harimau roh mendengar itu, ia menjadi segar kembali dan sangat tersentuh sehingga air mata hampir mengalir di pipinya. Jika Suzimo tidak pergi, harimau roh siap untuk keluar untuk mengatasi kesulitan ini juga. Menepuk kepala harimau roh, Suzimo meninggalkan gua tempat tinggalnya dan memanggil pedang terbangnya, melaju menuju Araipik. Setelah banyak berpikir, dia menyimpulkan bahwa hanya formasi susunan yang bisa menekan burung bodoh itu. Jika dia bisa mengatur formasi susunan besar di depan tempat tinggal guanya yang mirip dengan kabut yang melindungi sekte, dia akan bisa menyingkirkan burung bodoh itu untuk selamanya. Suzimo tidak memiliki pengetahuan tentang formasi dan dia harus belajar dari awal. Namun, itu lebih baik daripada membuang-buang waktunya di gua tempat tinggal tanpa menyelesaikan apapun. Tak lama, dia tiba di Araipik. Saat itu pagi hari dan tidak banyak murid di Araipik, kebanyakan dari mereka berkultivasi di tempat tinggal gua mereka. Alun-alun Araipik hanya akan diisi dengan lebih banyak murid percobaan datang sore hari ketika tiba waktunya bagi Master Formasi Arai Sekte dalam untuk berbagi pengalaman mereka. Mirip dengan jimat dan ramuan, formasi dibagi menjadi 9 tingkatan. Master Formasi Arai Elementari mampu menyusun dan menghilangkan sebagian besar formasi grade 1. Formasi kelas 2, Master Formasi Arai Menengah. Formasi kelas 3, Master Formasi Arai Tingkat Lanjut. Ada banyak jenis formasi tetapi secara umum, mereka dapat dibagi menjadi 4 jenis, formasi membunuh, menjebak, ilusi dan buffing. Formasi 8 kesulitan adalah jenis formasi ilusi sedangkan formasi kabut yang melindungi sekte adalah kombinasi jebakan di atas formasi ilusi. Dalam istilah awam, prinsip di balik pembentukan formasi adalah menggunakan pola formasi yang tidak jelas yang berbeda sambil mengumpulkan kiroh untuk mengaktifkan berbagai efek. Berbeda dengan 4 puncak lainnya, Araipik memiliki struktur simbolis. Di sebelah barat Araipik adalah arena roh mereka dan di sampingnya berdiri pagoda 10 formasi. Ada 10 lantai ke pagoda yang berisi formasi berbeda di setiap tingkat. Setiap kali seorang kultivator masuk, mereka akan jatuh ke dalam formasi dan mereka hanya bisa naik ke lantai 2 jika mereka berhasil menghilangkannya. Mengikuti logika itu, hanya pembudidaya yang melewati 5 formasi pertama yang memenuhi syarat untuk disebut Master Formasi Arai Elementari. Kedatangan Suzimo tidak menimbulkan banyak kegemparan. Namun, banyak murid Araipik terkejut. Hanya ada 6 bulan tersisa untuk menghadapi akhir tahun. Semua orang tahu bahwa Suzimo harus mengerjakan ramuan dan penyempurnaan senjata di samping mempersiapkan duel melawan Feng Haoyu, tidak ada waktu sama sekali. Sebagian besar murid yang hadir di Araipik berpikir bahwa penampilan Suzimo untuk mendengarkan formasi adalah karena yang terakhir telah memilih untuk menyerah pada duelnya melawan Feng Haoyu dan mengejeknya. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Suzimo ada di sini karena dia tidak punya pilihan. Dia secara alami berharap bahwa dia bisa menghabiskan semua usahanya untuk memperbaiki eliksir, meningkatkan kultivasinya dan mengerjakan teknik bertarung. Namun, kemunculan burung bodoh itu telah merusak semua rencananya. Sejak hari itu, Suzimo tinggal di Araipik untuk sementara. Tentu saja, tidak mungkin Araipik akan memberi Suzimo tempat tinggal gua. Dia menghabiskan hari-harinya di Arai Chamber, jarang muncul dan mempelajari buku untuk mempelajari berbagai formasi. Dimulai dengan formasi paling dasar, ia belajar dan menggali lebih jauh, menjelajahi dan meneliti.
Tentu saja tidak mungkin bangau kecil akan melepaskan Suzimo. Namun, malu untuk membuat keributan di dalam array chamber tempat Suzimo bersembunyi. Sebaliknya, itu hanya menyombongkan diri secara internal. Kamu tidak bisa bersembunyi di sana selamanya. Suzimo menghabiskan periode waktu berikutnya di Array Peak. Tidak hanya dia menghafal semua formasi grade 1 di Array Chamber, dia sekarang meneliti formasi grade 2. Karena bangau kecil adalah binatang tingkat iblis roh, Suzimo harus mengandalkan kekuatan formasi kelas 2 untuk menekannya. Formasi kelas 1 bisa membunuh, menjebak, atau menyihir binatang roh. Namun, roh iblis jauh lebih kuat dan bisa menembus formasi kelas 1 dengan kekuatan yang luar biasa. Suzimo menghabiskan waktu kurang dari sebulan untuk menghafal dan memahami formasi kelas 1. Alasan mengapa dia berkembang begitu cepat adalah karena dia mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya ke dalam formasi. Di dunia kultivasi, tidak banyak orang yang se-ekstrim ini. Namun, Suzimo dipaksa ke sudut oleh bangau kecil dan hanya bisa menggunakan setiap saat yang dia miliki untuk belajar tentang formasi. Dibandingkan dengan formasi grade 1, grade 2 jauh lebih kompleks. Suzimo menghabiskan lebih dari 2 bulan sebelum dia menghafal dan memahami sebagian besar formasi kelas 2. 3 bulan. Dia telah menghabiskan 3 bulan penuh di Array Peak. Tidak dapat disangkal bahwa Suzimo adalah orang yang cerdas dengan bakat yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang Dai Yue temukan ketika dia pertama kali mengolah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Ditambah dengan tekanan dari bangau kecil, upaya sepenuh hati Suzimo untuk belajar tentang formasi dihargai dengan mahal. Ada 2 lantai di Array Chamber dan lantai 2 dipenuhi dengan manual formasi grade 2 dengan hampir tidak ada orang di sekitarnya. Karena Suzimo telah menghabiskan 2 bulan terakhirnya di lantai 2 kamar Array, sebagian besar murid puncak Array berpikir bahwa dia telah pergi sejak lama dan secara bertahap melupakannya. Pagi ini, Suzimo keluar dari kamar Array. Matahari sedikit menusuk matanya setelah sekian lama. Berdiri di depan Array Chamber, Suzimo mengingat semua yang telah dia pelajari selama 3 bulan terakhir sebelum menuju pagoda 10 formasi. Tidak peduli seberapa banyak dia mengerti dan tahu tentang formasi, dia harus mencobanya. Pagoda 10 formasi adalah ujian sempurna untuk menentukan di mana Suzimo berada setelah 3 bulan studi formasi. Di sebelah kiri pagoda adalah arena roh Array Peak. Di sebelah kanannya, sebuah prasasti tinggi yang diukir dengan barisan kata-kata yang padat didirikan. Bagian atas menampilkan nama, bagian tengah menampilkan jumlah lantai yang dibersihkan dan bagian terakhir menampilkan waktu yang dibutuhkan. Suzimo meliriknya dengan santai. Karena itu di pagi hari, tidak ada murid percobaan lain di dekat pagoda 10 formasi. Hanya ada orang tua yang duduk tegak dengan ekspresi tabah di wajahnya, tampak sehat dan bersemangat dengan semangat. Bab 101, menantang 10 formasi pagoda, senior, saya ingin menantang pagoda 10 formasi. Apakah ada yang perlu diperhatikan? Suzimo mendatangi yang lebih tua dan bertanya dengan hormat. Meskipun Suzimo telah tinggal di Array Peak selama 3 bulan, ini adalah pertama kalinya dia datang ke pagoda 10 formasi. Penatua berhenti sejenak di wajah Suzimo. Dia mengukurnya dan bertanya, kamu terlihat sangat asing. Anda bukan murid dari Array Peak saya, kan? Petik 2. Saya dari Weapon Peak, Suzimo mengangguk. Oh. Penatua menjawab dengan santai. Dia melihat lencana sekte di pinggang Suzimo dan memberinya lencana kayu, berkata dengan suara berat, ambil lencana ini. Jika Anda tidak dapat menahannya atau menghadapi bahaya di dalam, segera hancurkan lencana ini. Anda akan diangkut keluar dengan aman. Petik 2. Ada bahaya yang harus dihadapi di dalam pagoda 10 formasi. Suzimo sedikit tercengang. Penatua menjelaskan dengan sabar, tingkat 1 dari 10 formasi pagoda sangat sederhana. Selama Anda menyiapkan formasi tambahan, Anda dapat mencapai level 2. Level 2 adalah formasi ilusi dan jenis ilusinya acak. Anda harus menghilangkan formasi untuk mencapai level 3. Level 3 adalah formasi jebakan. Setelah Anda membersihkan formasi jebakan, Anda akan dapat melihat pintu masuk ke level 4, barisan pembunuh. Ini sangat berbahaya di dalam dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin kehilangan nyawa. Jika Anda tidak bisa memecahkannya, jangan memaksakan diri. Hancurkan lencana ini. Level 5 adalah formasi kombinasi yang terdiri dari 2 formasi jebakan, ilusi atau pembunuhan. Anda hanya dapat dianggap sebagai master formasi Array Elementary setelah menghilangkan formasi. Dengan itu, kamu bisa naik ke level 6. Dengan pemahaman kasar tentang pagoda 10 formasi sekarang, Suzimo membungkuk dan mengucapkan terima kasih sebelum memasuki pagoda. Melihat ke belakang Suzimo,
Tetua itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, jarang sekali murid dari Weapon Peak datang dan mencoba untuk membersihkan 10 formasi pagoda. Aku ingin tahu berapa banyak level yang bisa diselesaikan anak itu. Mungkin 2. Su Zimo. Nama yang cukup familiar. Sepertinya saya pernah mendengarnya sebelumnya di suatu tempat. Petik 2. Bergumam pelan, sesepuh menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, ada banyak murid yang menantang pagoda 10 formasi setiap hari dan dia hanya memperhatikan beberapa yang lebih menonjol dari Array Peak. Pagoda 10 formasi, tingkat 1. Ini adalah ruangan yang agak luas yang kosong. Lantainya agak aneh, lembut dengan sedikit elastisitas. Dikelilingi oleh 4 dinding, pintu di belakang Su Zimo terbanting menutup saat dia masuk dan pintu masuk ke level 2 tidak terlihat. Su Zimo berpikir sejenak dan mengerti. Pintu masuk ke level 2 hanya akan muncul jika dia meletakkan formasi tambahan di tanah. Dia tidak ragu-ragu saat aliran kiroh keluar dari ujung jarinya. Berjongkok, dia menggambar di tanah dengan hati-hati. Dia sedang menggambar formasi kedap suara. Di dalam, tidak ada yang bisa mendengar suara apapun dari luar. Ini adalah formasi pertama yang dipelajari Su Zimo dan motifnya adalah untuk mengisolasi kicau bangau kecil. Saat menggambar pola formasi, seseorang harus fokus dengan penuh perhatian tanpa gangguan atau penyimpangan. Bahkan penyimpangan sekecil apapun dari pola formasi akan menghasilkan formasi yang gagal yang tidak dapat diaktifkan. Ini adalah ujian kesabaran dan ketelitian seorang kultivator terhadap detail. Semakin baik mereka, hal-hal yang lebih sempurna akan terjadi. Master formasi Array semuanya adalah orang-orang yang teliti. Jika pengaturan formasi dilihat sebagai permainan catur, Master formasi Array akan menjadi pemainnya. Permainan catur tidak dapat diprediksi dan satu kesalahan langkah dapat menyebabkan kerugian. Untuk Master formasi Array, setiap kesalahan dalam pola semangat mereka akan membuat usaha mereka sebelumnya sia-sia. Formasi kedap suara relatif sederhana dan polanya juga tidak rumit. Tak lama, Su Zimo telah menggambar formasi di tanah. Sebuah batu roh ditempatkan di mata formasi saat bersinar terang di tanah. Formasi kedap suara diaktifkan. Retakan, retakan, retakan. Pada saat yang sama, sebuah pintu batu muncul di dinding di selatan, memperlihatkan tangga batu yang terbuat dari granit yang menuju ke level 2. Formasi kedap suara yang baru saja digambar Su Zimo di tanah perlahan menghilang serta tanah kembali normal sementara batu roh yang dia tempatkan di matanya memantul ke arahnya. Sungguh pengaturan yang cerdik. Terkekeh, Su Zimo mengambil batu roh dan menuju ke level 2. Saat dia memasuki level 2, tubuhnya bergetar. Dia dihadapkan dengan gunung yang menjulang tinggi tertutup awan dan dikelilingi oleh air dan tanaman hijau. Ada istana megah yang tampak seperti surga. Su Zimo menyadari bahwa dia telah memasuki formasi ilusi. Dari level 2, kemampuan murid untuk menghilangkan formasi akan diuji. Prinsip menghilangkan formasi itu sederhana, seseorang harus menemukan inti formasi, juga dikenal sebagai mata formasi. Semakin tinggi tingkat formasi, semakin banyak mata formasi. Formasi kelas 1 hanya berisi 1 mata formasi. Formasi kelas 2 memiliki 2. Jika seseorang ingin menghilangkan formasi grade 2, itu tidak cukup untuk hanya menemukan 1 mata formasi. Mereka harus menemukan dan menghancurkan keduanya untuk menghilangkan formasi. Meskipun terdengar sederhana, mata formasi sulit ditemukan di dalam formasi. Ambil formasi ilusi sebelum Su Zimo misalnya. Mata itu bisa berupa sehelai rumput sederhana, awan yang melayang di atas, batu di gunung atau bahkan ikan yang berenang di sungai. Sebuah formasi berisi dunia di dalam dirinya sendiri. Jika itu adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang formasi, mereka mungkin tidak dapat menemukan dan menghancurkan mata formasi di dalam dunia paralelnya bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup dan usaha mereka. Namun, Master formasi Array dapat menemukan mata formasi berdasarkan pemahaman mereka tentang formasi dan keberanian di samping analisis logis. Satu hal yang pasti, mata formasi jelas jauh dari biasa. Bahkan jika mereka mungkin terlihat normal, analisis yang cermat akan mengungkap keanehan mereka. Master formasi Array Brilliant akan memastikan untuk menyembunyikan mata formasi mereka dengan sangat hati-hati sehingga sulit untuk dideteksi. Ayuro tepat saat Su Zimo memasuki pagoda tingkat 2 dari 10 formasi, sekelompok murid dari Array Peak menuju ke sana. Pemimpin di antara mereka mengenakan jubah hitam, terlihat dingin dan sejuk. Matanya acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia hanya di level 9 Ki Condensation, dia memiliki aura superioritas. Ini adalah Zhongwen, bakat yang diakui publik di antara murid percobaan dan jenius sekte. Dia adalah puncak Array Peak dan sudah menjadi master formasi Array Elementari.
Dia saat ini terjebak di level 7 dari 10 formasi pagoda. Hari ini, dia datang untuk menantang pagoda 10 formasi lagi untuk melihat apakah dia bisa menyelesaikan level 7. Bahkan jika dia tidak bisa, dia ingin memecahkan rekor waktu bersih sebelumnya di level 6. Mengetahui bahwa Zhong Wen ada di sini untuk menantang pagoda hari ini, banyak murid dari Arai Peak datang untuk menonton dan mengelilinginya. Saudara senior Zhong, saya berharap Anda sukses kali ini. Jadilah orang pertama dalam sejarah sekte kami yang menyelesaikan level 7. Kakak senior Zhong adalah prajurit penyempurnaan Ki level 9 saat ini dan dia masih memiliki banyak peluang sebelum memasuki pendirian yayasan. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa menyelesaikan level 8 di masa depan. Petik 2. Banyak murid Arai Peak memujinya. Zhong Wen baru berusia 20-an. Meskipun dia tampak dewasa, dia pasti merasa gembira setelah mendengar kata-kata itu. Tidak peduli apa, itu adalah pencapaian yang membanggakan bagi siapapun untuk menjadi yang teratas dari salah satu dari 5 puncak. Tatapannya terpaku pada prasasti di sebelah kanan pagoda 10 formasi, kebanggaan melintas di matanya. Bab 102, 10 formasi prasasti kuno itu tebal dan berat. Tingginya sekitar 10 kaki, itu disebut prasasti 10 formasi. Adalah sangat penting dan terhormat bagi setiap murid percobaan dari puncak ethereal untuk meninggalkan nama mereka di prasasti 10 formasi. Membawa kenangan sekte ethereal selama ribuan tahun, prasasti 10 formasi juga telah menyaksikan perubahan sekte selama tahun-tahun itu. Ada total 100 nama di prasasti, semuanya jenius sepanjang sejarah Arai Peak. Waktu tanpa ampun dan para pembudidaya tidak terkecuali dengan aturan itu. Banyak pembudidaya jenius dalam daftar telah meninggal dan satu-satunya jejak yang tersisa dari mereka mungkin ada di prasasti. Di belakang setiap nama adalah jumlah level yang diselesaikan serta waktu yang dibutuhkan. Semakin tinggi level yang diselesaikan, semakin jauh di depan nama seseorang. Bagi mereka yang berada di level yang sama, peringkat akan tergantung pada waktu yang dibutuhkan. 30 nama aneh terbawah pada prasasti 10 formasi adalah murid percobaan yang telah lulus level 4. Sebagian besar nama di tengah adalah murid yang telah melewati level 5 dengan yang tercepat di antara mereka menggunakan 12 jam. Puluhan murid di atas adalah mereka yang telah menyelesaikan level 6. Nama Zhong Wen berada tepat di urutan teratas daftar, dia adalah puncak Arai Peak. Ada alasan bagi Zhong Wen untuk bangga dan dia pasti memenuhi syarat juga. Bagaimanapun, dia telah mengambil alih setiap jenius melalui ribuan tahun sejarah Arai Peak, dia adalah orang nomor 1 dari Arai Peak. Sebaris kata ditampilkan di baris pertama prasasti 10 formasi. Zhong Wen, menyelesaikan level 6, 11 jam. Saat itu, pagoda 10 formasi level 2 tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, menarik perhatian para murid Arai Peak. Cahaya unik yang termasuk dalam pola formasi itu hanya akan bersinar jika seseorang telah menyelesaikan levelnya. Zhong Wen menyatakan dengan acuh tak acuh, untuk berpikir bahwa seseorang akan berada di sini lebih awal dari saya hari ini untuk menantang pagoda. Menarik. Salam, Penatua Luo. Zhong Wen tiba di depan pagoda 10 formasi dan membungkuk sedikit kepada sesepuh di pintu masuk. Penatua Luo memandang Zhong Wen sebagai penghargaan. Kamu di sini sangat awal untuk menantang pagoda. Apakah Anda berniat untuk menyelesaikan level 7 kali ini? Iya, Zhong Wen mengangguk. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, saya telah belajar sedikit selama periode waktu ini. Bahkan jika saya tidak dapat menyelesaikan level 7, saya harus dapat membuat rekor baru di prasasti 10 formasi. Petik 2. Catatan yang disebut secara alami adalah yang dia buat. Di mata Zhong Wen, tidak ada seorang pun dari 5 puncak yang bisa dibandingkan dengannya dalam formasi susunan. Apa yang ingin dia lakukan adalah terus-menerus menantang dirinya sendiri. Baiklah, aku akan menunggumu kembali dari tantangan ini. Tetua Luo tersenyum memberi semangat dan memberikan Zhong Wen sebuah lencana kayu. Mengangguk ke banyak murid Arai Peak di belakangnya, Zhong Wen memasuki pagoda 10 formasi. Menantang pagoda adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Tanpa ragu, Spirit Ki merembes keluar dari jari-jarinya dan dia mulai menggambar saat dia memasuki level 1. Pilihan formasi tambahannya adalah tipe yang paling sederhana. Menantang pagoda tidak hanya menguji jumlah level yang diselesaikan, seseorang juga harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Zhong Wen secara alami tidak akan membuang waktu. Tak lama, dia selesai menggambar pola formasi. Menempatkan batu roh di mata formasi, pintu masuk ke level 2 muncul. Mengambil batu rohnya, Zhong Wen bergegas naik ke level 2 dengan cepat. Mirip dengan Suzimo, Zhong Wen mendapati dirinya dipindahkan ke formasi ilusi saat dia memasuki level 2. Terlihat tenang,
Dia mengamati sekelilingnya dan berjalan dengan santai, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati tanah. 15 menit kemudian, dia menghela nafas dengan lembut dan memanggil pedang terbangnya, menusuknya ke tanah di dekatnya. Tiba-tiba, ilusi di sekitarnya menghilang dan pintu masuk ke level 3 mulai terlihat. Zhong Wen dalam kondisi sangat baik saat dia berjalan dengan percaya diri ke level 3. Su Zimo berada dalam formasi jebakan level 3 saat ini juga. Meskipun mereka berada di level yang sama, mereka berada dalam formasi yang berbeda dan tidak akan melihat atau mempengaruhi yang lain. Di luar pagoda 10 formasi. Ketika mereka melihat semburan cahaya memancar dari level 2, kerumunan itu tersentak. Kakak Zhong hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan 2 level. Itu sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan datang untuk tantangan jika dia tidak percaya diri. Semakin banyak murid percobaan dikumpulkan ketika mereka mendengar tentang tantangan Zhong Wen terhadap pagoda hari ini. 1 jam berlalu dan cahaya terang bersinar dari level 3. Dia meninggal. Ya, 1 jam. Itu hampir sama seperti sebelumnya. Petik 2. Para murid Arai Peak berdiskusi. Aku ingin tahu berapa lama kakak senior Zhong akan mengambil level 4. Saya ingat dia mengambil 2 jam sebelumnya. Sebenarnya, level 4 tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, itu hanya formasi tunggal. Level 5 adalah yang paling sulit karena merupakan formasi kombinasi. Kesulitannya 2 kali lipat tinggi. Petik 2. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 jam lagi berlalu. Sebuah cahaya terang bersinar dari level 4. Tepat saat para murid yang terkejut hendak berbicara, cahaya terang bersinar dari level 3. Itu menyebabkan keributan. Hah? Ada orang lain selain kakak senior Zhong yang menantang pagoda hari ini. Beberapa murid Arai Peak yang datang kemudian bertanya dengan bingung. Banyak murid Arai Peak biasanya memilih untuk menghindari pagoda jika Zhong Wen menantangnya. Meskipun semua penantang tidak terpengaruh satu sama lain, mereka pasti akan merasakan tekanan mengetahui bahwa mereka melakukannya pada saat yang sama dengan Arai Peak nomor 1 dan itu akan mempengaruhi kinerja mereka juga. Orang itu benar-benar berambisi ingin menantang pada saat yang sama dengan kakak senior Zhong, seseorang mengejek dengan dingin. Aku ingin tahu siapa dia. Dia pasti akan menderita di level 4. Fufu, aku akan menunggu di sini dan melihat orang itu dikeluarkan dari pagoda 10 formasi dalam keadaan menyedihkan. Banyak murid Arai Peak sedang menunggu untuk melihat lelucon. Terkejut, Penatua Luo menoleh untuk melihat pagoda 10 formasi saat dia mengingat seorang murid tampan berbaju hijau. Murid dari puncak senjata, terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Penatua Luo bergumam pada dirinya sendiri, tidak kusangka anak itu bisa menyelesaikan level 3 juga. Iya, orang seperti itu pasti berbakat dalam formasi. Saya bertanya-tanya mengapa dia dikirim ke Weapon Peak untuk memulai. Petik 2. Sebenarnya, terlepas dari banyaknya murid Arai Peak, bahkan Penatua Luo tidak berharap banyak dari Su Zimo. Bagi Penatua Luo, bahkan jika Su Zimo bisa melewati level 3, dia pasti akan gagal di level 4. Lagi pula, level 4 adalah formasi pembunuh. Setiap langkah di dalam dipenuhi dengan bahaya. Setiap salah langkah dan seseorang bisa kehilangan nyawa mereka di sana. Dalam keadaan tegang seperti itu, kebanyakan orang akan sangat bingung sehingga mereka secara naluriah akan mematahkan lencana kayu dan diangkut keluar, apalagi menenangkan diri untuk menghilangkan formasi. Untuk pemula seperti Su Zimo yang belum pernah mengalami formasi pembunuhan, itu adalah level yang tidak mungkin dia selesaikan. Level 4 tidak hanya menguji pemahaman seseorang terhadap formasi, tetapi juga menguji tekad dan keberanian seseorang dalam hidup dan mati. Bagaimana seseorang harus menjaga ketenangan mereka dalam situasi berbahaya untuk dengan tenang menganalisis formasi sambil mendeteksi celah di dalamnya, itu adalah kunci untuk menyelesaikan level 4. Namun, baik murid Arai Peak maupun Elder Luo tidak mengerti Su Zimo. Dibandingkan dengan malam-malam di pegunungan Changlang, bahaya yang ditimbulkan oleh formasi pembunuhan tingkat 1 terlalu lemah untuk Su Zimo. Lebih jauh lagi, dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, persepsi roh. Keadaan Arai Peak saat ini mirip dengan danau yang tenang di mana penampilan Su Zimo seperti kerikil yang jatuh ke danau. Saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa kerikil tidak hanya akan menyebabkan beberapa riak. Sebaliknya, itu akan menyiapkan gelombang deras yang akan mengejutkan kelima puncak dan sekte. Bab 103/17 detik. Su Zimo yang baru saja memasuki pagoda 10 formasi level 4 tidak tahu bahwa seseorang telah membersihkannya sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa ada lebih banyak murid Arai Peak yang berkumpul di luar dan dia mulai mendapatkan perhatian juga. Level 4 adalah formasi pembunuhan. Di antara formasi
Formasi pembunuh adalah yang paling kuat. Jika seorang kultivator terjebak di dalamnya tanpa cara apapun untuk menghilangkannya dan dia tidak cukup kuat, dia pasti akan mati di dalam. Penggarap bisa bertahan sementara melawan formasi. Namun, akan tiba saatnya di mana mereka akan kelelahan dan pada saat itu, mereka akan dihancurkan oleh formasi. Namun, formasi pembunuhan adalah yang paling mudah untuk dihilangkan di berbagai formasi. Tujuan utama dari formasi pembunuhan adalah untuk membunuh dan menghancurkan segalanya. Seperti kata pepatah, hal-hal akan terbalik di ekstremitas. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kehancuran mutlak. Oleh karena itu, kekuatan hidup pasti ada di dalam kehancuran. Jika seseorang dapat menemukan kekuatan hidup, formasi pembunuhan secara alami akan terhalau. Tidak jauh di depan ada gunung berapi yang menyemburkan abu yang mengepul. Saat Suzimo diangkut, sebuah gemuruh menggelegar dari gunung. Segera setelah itu, lava merah menyembur keluar dari puncak gunung berapi ketika batu-batu raksasa yang menyala jatuh dari langit tanpa henti dengan cara yang menghancurkan bumi. Asap hitam yang menyesakkan memenuhi udara dan menghalangi pandangan seseorang. Seolah-olah dunia berakhir dalam kiamat. Dihadapkan dengan kehancuran yang menghancurkan seperti itu, sebagian besar pembudidaya akan menghancurkan jimat perlindungan mereka dan lari secara naluriah, menemukan tempat untuk bersembunyi dari lava yang jatuh. Namun, itu adalah langkah yang sangat tidak bijaksana dalam kenyataan. Ini adalah formasi. Kecuali mereka menghilangkannya, para pembudidaya tidak punya cara untuk melarikan diri. Itu juga berarti bahwa tidak peduli kecepatan pembudidaya, mereka tidak akan bisa lepas dari radius lava yang jatuh di dalam formasi. Dengan ekspresi tenang, Suzimo memanggil pedang terbangnya dan melompat turun. Bukannya mundur, dia malah maju. Semua tanaman di tanah terbakar hingga garing seperti lava yang menggelegak yang memancarkan panas terik yang mengalir. Dalam sekejap mata, tanah di bawah Suzimo telah berubah menjadi lautan lava merah yang hanya menyisakan bebatuan yang belum mencair. Untuk master formasi array lainnya, mereka harus menganalisis cara menghilangkan formasi pembunuhan sambil menghindari kekuatannya. Namun, itu tidak berlaku untuk Suzimo. Melalui bahaya formasi pembunuhan, hanya ada satu tempat di mana persepsi roh Suzimo tidak bereaksi. Itu pasti di mana celah dari formasi pembunuhan itu. Karena formasi ilusi dan perangkap hanya bertujuan untuk menyihir dan menahan alih-alih membunuh, persepsi roh Suzimo tidak ada gunanya karena dia tidak bisa merasakan bahaya apapun, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghilangkan kedua jenis formasi tersebut. Namun, persepsi rohnya bekerja dalam membunuh formasi, mengubah segalanya menjadi dekorasi belaka. Tak lama, Suzimo tiba di satu batu. Itu tampak biasa seperti batu lain yang menonjol dari lava dan hanya memiliki ruang untuk memuat satu orang. Namun, seseorang dapat menghindari semua bahaya dalam formasi pembunuhan hanya dengan berdiri tanpa bergerak di atas batu. Jika ada orang lain yang melihat ini, rahang mereka pasti akan terbuka lebar. Saat lahar deras menghujani dunia, seorang pria berbaju hijau berdiri tanpa menderita sedikit pun kerusakan. Namun, menemukan batu ini tidak cukup untuk menghilangkan formasi pembunuhan. Lagi pula, gunung berapi itu memuntahkan terus-menerus dan Suzimo tidak tahu kapan itu akan berhenti, dia tidak bisa menunggu di sini selamanya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia melihat batu yang tampaknya biasa dia berdiri dan tersenyum. Berbicara secara logis, ini seharusnya menjadi mata formasi. Namun, jika itu adalah deduksi yang salah dan formasi pembunuhan tidak dihilangkan dengan menghancurkan batu, orang yang terperangkap dalam formasi akan jatuh tepat ke lava dan dibakar sampai garing. Master formasi array yang telah mengatur formasi ini memang telah banyak memikirkannya. Ini bukan hanya ujian kemampuan menghalau kultivator, itu juga ujian keberanian mereka. Apakah Anda berani melepaskan satu-satunya garis hidup Anda? Kenyataannya, pola pikir master formasi array sebenarnya selaras dengan cara kerja formasi pembunuhan, keduanya membutuhkan kultivator yang terperangkap untuk mencari kehidupan melalui masa-masa sulit. Sambil tersenyum, Suzimo menginjak kakinya. Bam! Batu di bawahnya pecah dan tubuh Suzimo turun. Tepat saat dia akan jatuh ke lava, semua yang ada di sekitarnya menghilang dan kenyataan muncul sekali lagi. Pintu masuk level 5 telah muncul. Suzimo berjalan ke arahnya. Pada saat itu, di luar pagoda 10 formasi. Ketika cahaya level 4 bersinar tidak lama setelah cahaya level 3 menyala, diskusi para murid di luar terhenti. Semua orang melihat pagoda 10 formasi di dekatnya dengan mata melebar dan mulut menganga, mereka tidak bisa pulih dari keterkejutan. Penatua Luo merasakannya dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat cahaya level 4 bersinar, dia juga bingung. Anak itu telah menyelesaikan level 4. Juga,
Itu sangat cepat. Sepertinya hanya butuh 17 detik. Bagaimana itu mungkin? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Penatua Luo saat dia mengerutkan kening. Apa yang baru saja aku lihat? Pola formasi level 4 juga menyala. Dari saat dia melangkah ke level 4 hingga lampu bersinar, hanya butuh beberapa detik. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Siapa orang itu? Setelah hening sejenak, suara terdengar dari kerumunan saat para murid Arai Peak berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bahkan Arai Peak nomor 1, Zhong Wen, membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikan level 4. Bagaimana pria itu menghilangkan formasi level 4 hanya dengan beberapa detik? Saya mengerti. Tiba-tiba, seorang murid berseru, pasti ada 2 orang di pagoda 10 formasi selain kakak senior Zhong. Jadi, seseorang telah menyelesaikan level 3 sebelumnya dan orang lain menyelesaikan level 4. Benar, benar, itu pasti masalahnya. Murid lain mengangguk dengan marah dalam pencerahan. Iya, itu pasti kebetulan bahwa seseorang berhasil menyelesaikan level 4 tepat setelah orang pertama menyelesaikan level 3. Sial, itu membuatku takut. Aku bilang itu tidak mungkin. Murid Arai Peak sedikit santai saat kerumunan menjadi tenang. Lagi pula, banyak dari mereka yang belum bisa menghilangkan formasi level 4. Jika mereka tahu bahwa seseorang telah membersihkannya hanya dalam beberapa detik, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Setelah mendengar kesimpulan di antara orang banyak, Penatua Luo sedikit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan keterkejutannya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia bahwa dari pagi sampai sekarang, hanya 2 orang telah memasuki pagoda 10 formasi. Karena Zhong Wen telah menyelesaikan level 4, hanya ada 1 orang lain yang dapat menyelesaikan level 4 dalam beberapa detik. Itu adalah murid percobaan dari Weapon Peak, Su Zimo. Penatua Luo berbalik dan melirik prasasti 10 formasi. 30 lebih garis di bagian bawah semuanya adalah jenius formasi yang telah menyelesaikan level 4. Yang tercepat di antara mereka adalah Situ Boyan yang telah menghabiskan 1 jam. Bahkan jika Su Zimo gagal di level 5, dia pasti akan meninggalkan bekas pada prasasti 10 formasi di atas nama Situ Boyan. Waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan level 4 adalah yang tercepat sepanjang sejarah 17 detik. Bab 104, tingkat 6. Tepat saat Zhong Wen memasuki level 5, Su Zimo juga naik. Level ini adalah ujian terakhir bagi seseorang untuk menjadi master formasi Arai Elementari. Formasi Arai kombinasi. Bahkan antara master formasi Arai Elementari, beberapa memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap formasi. Beberapa bisa menggabungkan 2, 3 atau bahkan lebih formasi bersama. Formasi kombinasi level 5 terdiri dari 2 formasi ilusi, jebakan, atau pembunuhan. Alasan mengapa sulit antara lain karena kombinasi pola formasi sulit dibedakan, sehingga mudah untuk melakukan penilaian yang salah. Pada saat yang sama, kombinasi dari 2 formasi grade 1 menyiratkan bahwa ada 2 mata formasi dan itu meningkatkan tingkat kesulitan formasi. Meskipun formasi grade 2 juga memiliki 2 mata formasi, mereka masih lebih sulit untuk dihilangkan daripada 2 formasi grade 1 yang digabungkan bersama. Alasannya sederhana, menghancurkan mata formasi setara dengan menghancurkan setengah dari formasi kombinasi. Dengan itu, setengah yang tersisa akan lebih mudah dihilangkan. Namun, menghancurkan mata formasi dalam formasi grade 2 tidak akan menghilangkan formasi sepenuhnya. Su Zimo berdiri di tempat dan merasakan sekelilingnya, segera menyadari bahwa dia berada dalam formasi kombinasi jebakan dan ilusi. Keberuntungan saya rata-rata. Su Zimo bergumam pelan. Hal-hal akan jauh lebih sederhana bagi Su Zimo jika itu adalah formasi kombinasi dengan formasi pembunuhan. Namun, mengingat pemahamannya tentang formasi saat ini, menyelesaikan level 5 tidaklah sulit, hanya masalah waktu. Waktu perlahan berlalu. Murid Arai Peak di luar 10 formasi pagoda tidak pergi. Saat ini, sebagian besar perhatian orang tidak tertuju pada Zhong Wen. Sebaliknya, mereka penasaran siapa orang yang membersihkan formasi level 4. Saat malam menjelang, level 5 menyala. Itu pasti kakak senior Zhong. Iya, dia memecahkan rekor lain sekali lagi. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menyelesaikan level 6. Para murid mulai berdiskusi sekali lagi. Dari level 6, itu adalah ujian pemahaman master formasi Arai tentang formasi grade 2. Mirip dengan level 1, level 6 hanya membutuhkan peletakan tipe tambahan dari formasi grade 2. Pola formasi-formasi grade 2 jauh lebih kompleks daripada grade 1 dan kesulitannya berlipat ganda. Kesalahan sekecil apapun akan membuat formasi gagal. Murid Arai Peak tahu bahwa hanya 2 jam yang diperlukan untuk mengetahui apakah seseorang bisa lulus level 6.
Semua orang menunggu dengan sabar. 2 jam hampir habis dan masih belum ada tanda-tanda cahaya dari level 6. Tiba-tiba, sebuah kabur muncul di pintu masuk 10 formasi pagoda sebagai sosok muncul. Hati semua orang berdetak kencang saat mereka melihat ke atas. Itu adalah Zhongwen. Sayang sekali, tapi aku gagal di level 6. Sebenarnya, itu hal yang baik. Anda mengambil waktu lebih cepat untuk menyelesaikan 5 level pertama sehingga Anda telah memecahkan rekor Anda sebelumnya, kakak senior Zhong. Petik 2. Karena dia telah melalui formasi pembunuhan di pagoda 10 formasi, pakaian Zhongwen compang camping dan dia tampak agak celaka. Namun, ekspresinya masih tenang dan tegas saat dia melihat ke arah prasasti 10 formasi. Cahaya terang yang menyilaukan bersinar di baris pertama prasasti 10 formasi. Nama yang tertulis masih Zhongwen dan masih dinyatakan bahwa dia telah menyelesaikan level 5. Namun, waktu yang dibutuhkan telah berubah dari 11 jam menjadi 10 jam 15 menit. Zhongwen menghela nafas lega. Lengannya sedikit bergetar pada saat kritis menyiapkan formasi grade 2-nya. Dengan demikian, ada beberapa penyimpangan dalam pola formasinya dan upaya sebelumnya sia-sia. Namun, dia masih mendapatkan sesuatu untuk memecahkan rekornya sendiri sekali lagi. Penatua Luo tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Bekerja lebih keras ketika Anda kembali dan mencoba untuk menembus level 6 sebelum Anda menjadi murid sekte dalam. Jangan khawatir, Penatua Luo. Level 6 tidak bisa menghentikanku, jawab Zhongwen dengan percaya diri. Dia percaya bahwa selama dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti, dia akan bisa melewati level 6. Mengepalkan tinjunya, Zhongwen mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Luo dan mengangguk ke murid Araipik di belakangnya sebelum berbalik untuk pergi. Dia berjalan beberapa langkah sebelum menyadari sesuatu yang aneh. Alasan mengapa para murid Araipik berkumpul adalah karena mereka ingin melihat apakah dia bisa memecahkan rekor baru. Namun, sekarang setelah dia pergi, mereka sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Sekarang malam telah turun dan murid-murid itu tidak mencoba untuk menantang pagoda, apa yang mereka tunggu? Zhongwen berhenti di jalurnya dan menyapu pandangannya ke wajah para murid Araipik itu. Dia menyadari bahwa setiap orang melihat pagoda 10 formasi dari waktu ke waktu seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Apakah seseorang menantang pagoda? Tapi, siapa lagi selain dia yang akan menarik semua penonton untuk tantangan pagoda mereka? Sambil mengerutkan kening, Zhongwen datang ke samping murid Araipik dan bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja, "Saudara muda Wang, apa yang kalian tunggu?" Murid itu agak bingung ketika dia tergagap, ada 2 orang lain yang menantang pagoda sekarang dan salah satu dari mereka berhasil melewati level 4 juga. Namun, kita tidak tahu siapa itu. Aku menunggu untuk melihat siapa orang itu. Iya, itu hanya karena penasaran, murid lain tersenyum canggung. Bagaimanapun, mereka telah menemani Zhongwen untuk tantangan pagoda pada awalnya. Karena itu, mereka secara alami merasa agak malu karena mereka masih memperhatikan orang lain meskipun Zhongwen ingin pergi. Ekspresi Zhongwen santai saat dia terkekeh dan melambaikannya. Baiklah, karena aku tidak punya apa-apa, aku akan menunggu dan melihat juga. Saat dia mengatakan itu, level 5 menyala. Kerumunan itu gempar. Dia menyelesaikan level 5, itu cukup untuk meninggalkan nama di prasasti 10 formasi. Luar biasa, siapa orang itu? Ketika dia mendengar diskusi orang banyak, ekspresi Zhongwen berubah serius. Meskipun dia tahu bahwa pola formasi grade 2 jauh lebih kompleks dan orang ini tidak akan bisa menyelesaikan level 6, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman. Rasanya statusnya terancam. Tatapan Elder Luo bertahan lama di level 5. Di mana orang tua yang acak-acakan itu menemukan harta karun ini? Untuk berpikir bahwa dia adalah seorang jenius formasi Arai. Petik 2. Namun, bagaimana dia bisa menyelesaikan formasi pembunuhan hanya dalam 17 detik? Mungkinkah mata formasi itu muncul tepat di samping anak itu? Apakah itu keberuntungan? Penatua Luo mengerutkan kening dalam pikiran. Murid Araipik yang sudah tidak berniat untuk pergi bahkan lebih bertekad untuk tetap tinggal setelah melihat orang misterius itu menyelesaikan level 5. Level 6 adalah tes keterampilan formasi grade 2. Hasil akan ditentukan dalam waktu 2 jam. Tak satu pun dari mereka keberatan menunggu 2 jam lagi. Malam semakin gelap. Setelah menghabiskan sepanjang hari menunggu di depan pagoda 10 formasi, bahkan prajurit penyempurnaan Qi menunjukkan tanda-tanda kelelahan. 1 jam telah berlalu. Ini akan segera. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Tepat setelah murid itu berbicara, cahaya terang bersinar dari level 6 dan menerangi langit malam. Kesunyian.
Ratusan murid Araipik mengangkat kepala mereka dan menyaksikan dengan mulut ternganga, bahkan lupa untuk bernapas sejenak. Ekspresi semua orang membeku. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks, kaget, bingung, takjub, terkejut. Hanya dalam 1 jam, Su Zimo telah menyelesaikan level 6. Penatua Luo melesat tegak dan melihat lampu pola formasi yang bersinar di level 6, meratapi dalam hati, astaga, sial. Seorang jenius formasi sejati telah muncul di sekte kami. Petik 2. Bab 105, arus bawah bergolak sebuah rekor baru untuk 10 formasi pagoda lahir. Itu sangat tiba-tiba, tidak terduga, dan mengejutkan. Ini seharusnya menjadi hari yang paling biasa di Araipik. Namun, semuanya berubah saat level 6 menyala. Kelahiran rekor baru juga menyiratkan bahwa Zhong Wen dicopot dari status nomor 1 di Araipik mulai saat ini. Banyak murid Araipik menoleh untuk melihat Zhong Wen tanpa sadar. Ekspresinya sangat jelek saat dia menatap tajam ke level 6. Karena dia mengepalkan tinjunya dengan sangat erat, kedua tangannya gemetar karena marah. Semua orang kurang lebih bisa berempati dengan apa yang dirasakan Zhong Wen saat ini karena tak terhindarkan ada ekspresi kasihan dalam tatapan mereka. Itu adalah pil yang sulit untuk ditelan bahkan untuk orang lain di posisi Zhong Wen. Menutup matanya untuk waktu yang lama, Zhong Wen menghela napas dalam-dalam. Pada saat dia membuka matanya sekali lagi, tatapannya bersinar dengan kepercayaan diri yang baru. Mendengar itu, Penatua Luo mengangguk pada dirinya sendiri. Untuk dapat keluar dari trauma yang dengan cepat berarti bahwa Zhong Wen memiliki karakter yang baik, prestasinya di masa depan juga tidak buruk. Sangat baik, akhirnya ada seseorang yang bisa memberiku tekanan. Sambil tersenyum, Zhong Wen bergumam pada dirinya sendiri, sudah lama sekali aku tidak mengalami perasaan ini. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, penampilan Anda akan memaksakan yang terbaik dalam diri saya. Dengan mengatakan itu, Zhong Wen melihat pagoda 10 formasi dalam-dalam sekali lagi dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Banyak murid Araipik mengerti bahwa tak lama kemudian, Zhong Wen akan kembali untuk menantang pagoda 10 formasi sekali lagi. Pada saat itu, Araipik nomor 1 akan ditentukan oleh orang yang menyelesaikan level 6 dalam waktu singkat. Bahkan setelah kepergian Zhong Wen, banyak murid Araipik tidak berniat untuk pergi. Semua orang semakin penasaran untuk melihat siapa orang misterius yang menantang pagoda ini. Pikiran penantang yang menyelesaikan level 7 tidak terlintas di benak semua orang. Dari kelihatannya, tidak akan lama sebelum orang itu dikirim. Namun, waktu terus berlalu dan penantangnya belum juga muncul. Seolah-olah dia tinggal di dalam 10 formasi pagoda diam-diam. Malam berlalu begitu saja, matahari pagi terbit dan banyak murid Araipik sebelum pagoda 10 formasi mulai mengantuk setelah tetap terjaga sepanjang malam. Dengan santai, mereka meregangkan tubuh mereka dan mengumpulkan semangat mereka. Apa yang dilakukan orang itu di dalam? Dia harus keluar jika dia tidak bisa melanjutkan. Kenapa dia lama sekali? Aku tidak tahu tapi aku tidak tahan lagi. Aku harus kembali dan beristirahat. Seorang murid yang lelah menggelengkan kepalanya, tidak berniat membuang waktu lagi di sini. Ya, aku juga akan kembali. Lagi pula, orang ini pasti akan meninggalkan namanya di prasasti 10 formasi setelah menyelesaikan level 6. Aku akan melihat siapa dia nanti, kata murid lain. Saat itu, seseorang melesat ke arah mereka dengan pedang terbang. Ketika orang itu mendekat, semua orang memusatkan perhatian mereka, Zhong Wen yang telah pergi malam sebelumnya. Dia kembali setelah 1 malam. Orang bisa membayangkan bagaimana dia pasti menghabiskan seluruh waktu dan energinya untuk meneliti formasi kelas 2 daripada tidur malam sebelumnya. Sesampainya di depan Penatua Luo, Zhong Wen menyatakan dalam-dalam, Penatua, saya ingin menantang pagoda 10 formasi. Sangat baik, Penatua Luo mengangguk dan memberikan Zhong Wen lencana kayu. Setelah menerimanya, Zhong Wen berbalik dan memasuki pagoda 10 formasi. Setelah melihat itu, para murid yang berencana untuk pergi ragu-ragu. Uhuk-uhuk, mungkin kita bisa menunggu 1 hari lagi untuk melihat apakah kakak senior Zhong dapat mengalahkan orang itu dan merebut kembali tempat pertama di Ten Formation Stele. Petik 2. Cukup adil, mari kita tunggu hari lain. Para murid akhirnya kehilangan rasa ingin tahu mereka dan memilih untuk tinggal. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi telah berlalu dan hari sudah senja. Penantangnya belum muncul. Adapun Zhong Wen, dia berada di level 6 sekali lagi. Setelah beberapa saat, level 6 menyala dan semua orang terkejut. Dia membersihkannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kakak senior Zhong? Lebih dari 1 jam. Itu berarti dia masih kalah. Ya, sedikit. Banyak murid Araipik menghela nafas. Tak lama kemudian,
Zhong Wen dikirim keluar dari pagoda 10 formasi dan dia melirik pagoda 10 formasi. Baris pertama prasasti 10 formasi bersinar terang. Meskipun itu masih namanya, kata-kata di belakang telah berubah. Zhong Wen, menyelesaikan level 6, 1 jam 15 menit. Melihat prasasti 10 formasi, Zhong Wen mengerutkan kening dan bertanya, orang itu belum keluar. Itu benar, salah satu murid menguap dan menjawab lesu. Rekor pada prasasti 10 formasi hanya akan diperbarui ketika penantang meninggalkan pagoda 10 formasi. Orang misterius yang telah menyelesaikan level 6 hanya membutuhkan waktu 1 jam, lebih cepat dari Zhong Wen. Namun, karena nama Zhong Wen masih ada di prasasti 10 formasi, itu berarti penantangnya masih berada di dalam pagoda 10 formasi. Orang itu telah bertahan begitu lama di level 7. Zhong Wen mengejek dengan dingin, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Mengambil pandangan terakhir pada prasasti 10 formasi, Zhong Wen pergi. Perbedaan antara keduanya tidak besar hanya dalam 15 menit. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melampaui penantang itu selama tantangan berikutnya dari pagoda 10 formasi. Banyak murid Araipik tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memilih untuk kembali dan beristirahat untuk malam sebelum kembali keesokan paginya. Beberapa murid yang tidak mau menyerah tetap menunggu, bertekad menyaksikan orang yang menciptakan rekor baru. Namun satu malam lagi berlalu. Sekarang, para murid yang sedang menunggu di luar pagoda 10 formasi berada dalam kekacauan, beberapa dari mereka tertidur sementara yang lain akan membuka mata mereka dan melihat ke arah pagoda 10 formasi dengan mengantuk dari waktu ke waktu. Tidak ada aktivitas di pagoda 10 formasi sepanjang malam. Penantangnya belum muncul. Murid yang tidak sabar telah bertanya kepada Penatua Luo tentang siapa orang itu dan apakah dia masih di dalam pagoda 10 formasi. Namun, Penatua Luo hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengungkapkan identitas orang itu, hanya menyatakan bahwa orang itu masih di dalam. Itu aneh. Bagaimana orang itu belum keluar? Dia sudah menghabiskan 2 malam penuh di level 7. Kami sudah lelah hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Sulit membayangkan bagaimana orang itu akan bertahan hidup sambil menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan formasi. Petik 2. Saat itu, seorang murid tiba-tiba berkata, tunggu, bukankah ada 2 orang lain di pagoda 10 formasi selain kakak senior Zhong? Mengapa orang lain belum keluar? Tiba-tiba, diskusi menjadi tenang saat mata semua orang berkilat bingung seolah-olah mereka baru saja mengingat sesuatu yang menakutkan. Kehadiran 2 individu di pagoda 10 formasi hanyalah spekulasi mereka. Alasannya adalah karena mereka tidak percaya bahwa seseorang akan mampu melewati formasi pembunuhan level 4 dalam waktu sesingkat itu. Tapi sekarang, ada kemungkinan yang lebih realistis. Hanya ada 1 orang di dalam pagoda 10 formasi. Orang itu benar-benar membutuhkan beberapa detik untuk menyelesaikan level 4. Itu adalah orang yang sama yang telah menciptakan rekor baru. Suasana di depan pagoda 10 formasi menjadi kaku karena tidak ada yang berbicara, seolah-olah sebuah lengan tak terlihat telah mencekik mereka hingga tercekik. Saat itu, Zhong Wen tiba sekali lagi. Dia memasuki pagoda 10 formasi lagi, bertekad memecahkan rekor penantang misterius. Ini sudah pagi hari ketiga. Dalam 3 hari terakhir, acara di Araipik secara bertahap menyebar di antara 5 puncak. Arus bawah yang bergejolak mengalir di bawah permukaan danau yang tenang, siap meledak kapan saja.